Tes, tes. Halo. Terdengar, Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Baru aja putus. Makasih. Bentar ya. Ini nggak tahu apakah koneksinya atau laptop saya yang mau minta ganti nih. Karena, bentar. Ya. Tes. Ya, masih bisa dengar suara saya ya? Ya, Pak. Terdengar, Pak, suaranya, Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih untuk tadi Suhud ya untuk Ya, betul, Pak. perhatian dan kehadiran saudara semua ya di pertemuan hari ini. Ya, saya sampaikan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, halo, kabarnya baik semua kan? Ya. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Iya, thank you, Sud ya. Ini baru 21 orang yang bergabung ya. Oke, kita ngomong-ngomong sebentar ya sambil tunggu teman yang lain ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya tentang gas ya. Nah, materi hari ini, kemudian materi yang kemarin serta sebelumnya yaitu tentang larutan dan tentang asam basa ya. Itu akan menjadi bahan kuis minggu depan. Ya, minggu depan saudara akan kuis. Ya. Nah, materinya adalah yang belum diujikan pada waktu kuis kemarin. Ya. Yaitu yang sudah saya sampaikan tadi tentang larutan dan asam basa. Dan juga plus dengan materi hari ini tentang gas. Ya, itu. Nah, tata caranya seperti yang sudah kita lakukan seperti yang lalu ya. Nanti ujiannya terbuka. Ya, itu. Kemudian proporsinya adalah proporsi waktunya itu sama dengan proporsi bobot per soalnya. Kalau soalnya 4, masing-masing bobotnya adalah 25, artinya waktu mengerjakan setiap soal itu 25 menit. Kalau soalnya 5 ya, kemudian masing-masing soal bobotnya 20, artinya tiap soal dikerjakan dalam waktu maksimal 20 menit. Ya, itu. Ya. Baik, ini masih belum tambah lagi yang bergabung. Untuk PPT hari ini, materi hari ini, kita akan menggunakan materi PPT yang linknya saya tempatkan di grup WA kita ya. Boleh nanti salah satu dari saudara atau mulai dari sekarang bisa untuk menampilkan PPT-nya. Kita akan membahas tentang gas ya. Ya. Itu ya. Ini sudah 25 orang yang bergabung ya. Saya cek presensinya. Ya. Bentar ya. Ya.
Yang hadir di Google Meet kita itu baru 25 ya, yang presensi baru 21 ya, baru 21 yang presensi. Ayo silakan presensinya diselesaikan. Ada Ilham, ada Isananda, Jacob, Karisa, Khadijah, Meska, Miko, Mikael ya, Muflih, Muhammad Rafi, ya belum, Daniel Bani, Fari, Faris, dan Fatin, ya itu yang belum presensi, ya oke. Ya, oke, boleh minta tolong ada yang share PPT-nya ya, untuk kita mulai kuliah tentang gas, ya. Ya, Layina Konsa, coba kameranya, ya, bisa dinyalakan Layina. Iya Pak, sebentar. Ya, oke. Kira Nikmah. Oh ya, Kiran ini ya, ya. Itu fotonya sedang ngapain tuh, Kiran? Itu buat kerajinan, Pak. Di hobi apa dijual? Tugas SMA. Ya udah. Laina, kalau Laina, posisi di mana? Di rumah Pak. Rumah mana? Kota mana? Di Cimahi. Oh, di Cimahi. Oh iya. Kok bisa milih ke Solo? Soalnya nyari teknik industri yang apa ya, kira-kira bisa keterima gitu Pak. Ya, Cimahi itu timurnya Bandung kah? Baratnya Bandung ya? Iya, baratnya. Baratnya Bandung ya? Iya. Berapa kilo dari Bandung? Kalau saya dekat sih Pak, kayak nggak jauh, kalau mau ke Bandung juga deket gitu. Oh, sambung ya? Iya. Ya, ada family yang di sini enggak? Enggak. Enggak, oke. Ya. Oke, Laina Konsa. Melinda itu sudah pernah ya? Melinda? Iya, Bapak. Di mana Melinda? Di Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar. Karanganyarnya mana? Kebak Kramat. Kebak Kramat. Oh. Iya. SMA-nya dulu mana? SMA 2 Surakarta. Oh, jauh ya. Berapa kilo kalau ke situ? Sekitar 9 sampai 10. Enggak, Pak. Oh, enggak. Oh, gitu. Ya. Berarti dekat ya SMA 2 ya? Iya, dulu zonasinya ke sana soalnya. Oh, gitu. Ya. Helda ini saya sudah thank you Helda, ini sudah familiar, Yunus sudah familiar, Jovanka itu orang mana? Saya Sukoharjo, Pak. Sukoharjonya mana? Iya. Solo Baru. Oh iya toh. Iya. Oh, SMA-nya? 3 Solo, Pak. SMA 3? Iya, 3 Solo. Oh ya. Oke. Halo, terima kasih ya Jovanka ya. Ini PPT-nya sudah keluar belum nih? Ya, tolong. Bapak, saya izin ini ya, share screen. Boleh. Iya.
Rafli ya. Ya, boleh. Sudah terlihat, Pak. Bentar kayaknya sudah. Ya. Dalam proses. Ya, sudah. Rafli, thank you ya. Rafli asalnya dari mana? Saya dari Bekasi, Pak. Bekasi. Oh, yang suka naik gunung itu ya? Bukan. Bukan. Itu Raffi kayaknya. Beda. Rafli dengan Raffi beda. Iya, beda, Pak. Oh, kalau Raffi itu, kalau Rafli SMA-nya Bekasi ya? Iya, Pak, di Tambun. Oh, termasuk kok kayaknya halus banget, saudara. Ya, coba lihat case-nya bisa dong. Bentar, enggak apa. Oh ya, ini. Iya, Pak. Belum pernah ya kayaknya ngomong dengan saudara ya? Waktu perkenalan doang, Pak. Waktu Oh awal-awal. gitu. Ya. Oh, lembut banget saudara. Ya, meskipun di Bekasi ya. Orang Jawa atau Sunda? Saya Sunda. Orang Sunda? Iya. Oh gitu. Ya, oke. SMA-nya? Di SMA 1 Tambun Negeri. Oh, Tambun Bekasi. Ya. Oke, makasih buat Rafli dan saudara semua. Nanti kalau saudara mau off-kan kamera, oke, ya, nggak apa-apa. Oke. Kita akan lanjutkan kuliah kita itu tentang gas, tema kita hari ini, ya. Baik, halaman berikutnya. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, nanti silakan saudara lihat sendiri ya tentang kisi-kisi maupun tentang tujuan dari materi ini. Nah, kita akan berbicara tentang gas ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa gas itu adalah sesuatu yang menempati ruang atau wadah ya. Bentuknya sesuai dengan wadahnya atau ruangannya ya. Nah, kemudian yang disebut gas itu dipandang terdiri dari molekul-molekul ya atau partikel ya, yang partikel itu memiliki gerak yang acak ya. Geraknya acak, gerakannya itu cepat dan gerakannya itu konstan ya, karena asumsi bahwa partikel itu ketika menumbuk partikel yang lain atau dinding, dia tidak akan kehilangan energi. Jadi partikel itu akan melenting dengan sempurna. Kemudian yang namanya gas itu berbeda dengan fase yang lain, bahwa dia bisa ditekan ya. Kita bisa memampatkan gas ya. Kemudian kita bisa sebaliknya kalau tadi ditekan itu dimampatkan, kemudian kita bisa mengekspan atau memperluas volume dari gas ya. Nah, demikianlah gas itu. Meskipun kadang-kadang gas itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, ya, tetapi dia itu ada, ya. Kalau kemudian kita memberi warna pada gas itu, kita bisa mendeteksi bagaimana gas itu bisa merenggang atau bisa kita mampatkan. Lanjut. Ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Ya,
Nah, keberadaan gas itu bisa kita ketahui karena kemudian gas itu bisa melakukan tekanan, ya. Jadi bedanya yang kosong dengan gas, ya. Gas itu punya tekanan, ya. Mengapa dia punya tekanan? Karena dia bisa mempunyai gaya untuk setiap luasan tertentu, ya. Jadi bedanya kosong dengan gas itu ada. Ya. Lanjut. Nah, kita kemudian bisa mengukur yang namanya gas itu dalam beberapa satuan, ya. Kalau standar internasional itu biasanya adalah satuan yang dipakai adalah Pascal atau PA, ya. Yang aslinya adalah satuan dalam Newton per meter persegi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tekanan ini biasanya kita dapati dalam satuan yang lebih umum, yaitu atmosfer, ya, satuan ATM, ya, 1 ATM atau berapa ATM, ya. Kemudian bisa juga, ya, dalam satuan milimeter Hg atau merkuri, ya. Jadi patokannya, ya, nanti dengan membandingkan kalau merkuri, ya, posisinya ditaruh di dalam wadah dan kemudian dia dihubungkan dengan pipa yang atau cup yang terbalik, yang tertutup, ya. Nanti akan berapa tinggi, ya. Kemudian satuan umum yang lain adalah torr. Nah, di bawah itu ada beberapa konversi, ya, hubungan antara ATM dengan PA, ya, ATM dengan Pascal, ya, kemudian milimeter Hg dengan ATM maupun torr dengan ATM. Jadi nanti ketemu semuanya, ya. Kalau kita punya suatu zat, ya, gas, tekanannya sekian, nanti bisa dikonversikan menjadi satuan yang lain. Ya, oke. Lanjut. Ya. Nah, ini sebuah tampilan, ya, bagaimana kita memperoleh satuan milimeter Hg, ya. Jadi prinsipnya adalah barometer itu digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer, ya. Jadi kita punya cup, kita punya tabung, ya, yang kosong, ya. Kemudian kita taruh di dalam suatu petri dish, tapi posisinya terbalik seperti dalam gambar, ya. Nah, kemudian di dalam petri dish itu kita taruh sejumlah Hg, ya. Air raksa sudah pernah lihat, ya, bahwa air raksa itu seperti perak, ya, tetapi dia cair. Nah, ini bisa berbahaya karena perak yang di dalam udara terbuka itu bisa menguap, ya. Dan orang yang terpapar dengan Hg, terhisap atau terkontak di kulit itu sangat berisiko, ya, karena dia termasuk logam berat, ya. Kasusnya di Minamata dulu kalau mengkonsumsi tercemar oleh limbah Hg, ya, itu mengakibatkan bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi cacat pada bayi dan sebagainya sampai pada kematian, ya. Jadi sekarang ini apa-apa yang pakai Hg selain mahal, ya, itu juga dibatasi, ya. Kalau orang mau mengambil emas, biasanya pilihannya adalah Hg, ya. Tetapi itu sampai berapa sih, 11 juta apa 21 juta, ya. Teman saya itu
mau beli emas mau beli perak, HG ke mana-mana, kalau kita bisa menyediakan dia mau bayar itu ya. Itu untuk emas ya. Selain itu juga CN ya, tapi lebih praktis kalau HG. Nah, cuman HG itu yaitu sangat jarang ditemukan di pasar. Oke, jadi HG itu ya, HG itu diposisikan di dalam wadah, kemudian ada cup yang dibalik ya, nanti kemudian HG itu akan naik di dalam cup sampai kepada ketinggian tertentu ketika kemudian tekanan di atmosfer sama dengan tekanan di dalam cup itu ya. Jadi itu cara mengukur tekanan udara ya dengan menggunakan barometer. Ya, lanjut. Nah, ini ada alat pengukur yang lain ya. Secara praktis kalau kita mau mengukur tekanan ban misalnya ya, kemudian juga mengukur tekanan darah ya, itu menggunakan konsep yang sama dengan ini ya, karena sama-sama fluida, darah maupun gas itu sama-sama fluida, jadi bisa diukur tekanannya ya. Oke, kemudian lanjut. Ya, nah ini sebuah contoh soal ya. Jadi kalau tekanannya itu 30,59 Hg ya, itu milimeter Hg-nya berapa, tornya berapa, atau ATM-nya berapa ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi itu tentang pengertian dari gas ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hukum-hukum di dalam gas ya, maka nanti kita akan ketemu sejumlah hukum yang familiar dengan kita ya. Nah, gas ya itu, jadi gas itu punya perilaku ya untuk kemudian kita amati ya. Kemudian kalau kita ingin untuk mengkonversi tentang mengapa itu terjadi ya, oleh karena itu ilmuwan itu mengembangkan sejumlah hukum tentang gas ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hukum gas yang mungkin sudah familiar dengan kita ya. Lanjut. Yang pertama adalah hukum Boyle ya, hukum Boyle ya. Jadi Boyle mengamati ya bahwa tekanan dan volume awal itu akan sama dengan tekanan dan volume akhir ya. Jadi di sini ya tekanan itu berbanding terbalik dengan volume ya. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Rumusnya adalah P1 kali T1 sama dengan P2 kali P2 ya. Jadi kita melihat di dalam gambar itu ya, suatu grafik ya, tekanan versus P atau seper V ya, nanti akan menghasilkan garis lurus ya. P kali V ya, nanti akan menghasilkan grafik yang lurus ya, berupa diagonal. P itu berbanding P itu berbanding terbalik dengan volume ya. Berikutnya
itu skip aja gambarnya dari data. Ya. Nah, ini sebuah contoh soal ya. Kalau ada sebuah balon volumenya 5,4 liter, tekanannya 1,04 ya. Kemudian balon itu tekanannya turun menjadi 0,856 atmosfer ya. Nah, sekarang volumenya jadi berapa? Ya. Kalau diasumsikan bahwa suhu dan mol zat itu dijaga konstan. Ya, gampang ya. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Lanjut. Ya. Kemudian hukum yang selanjutnya yang ditemukan oleh Charles, yang dikenal sebagai hukum Charles ya. Nah, hukum Charles menyatakan bahwa temperatur di dalam Kelvin ya, enggak pakai derajat ya, itu berbanding secara langsung dengan volume ya. Suhu itu berbanding lurus dengan volume ya. Jadi T1 per V1 itu sama dengan T2 per V2 ya. Temperatur itu berbanding lurus dengan volumenya. Temperaturnya kalau rendah, volumenya rendah. Temperaturnya kalau tinggi, volumenya tinggi ya. Nah, itu kemudian rumusnya adalah T1 per V1 sama dengan T2 per V2 ya. Nah, kalau kita buat grafik ya, suhu versus volume ya, kita akan mendapati garis yang lurus juga ya, kalau kita mengaplikasikan setiap suhu yang naik ya, volumenya juga akan naik ya. Lanjut ya. Nah, ini contoh soal yang sederhana juga ya. Balon mula-mulanya 15,4 liter, suhunya 25 derajat ya. Kemudian kalau suhunya naik jadi 35 derajat Celcius, volumenya jadi berapa ya? Asumsinya tekanan dan mol zatnya itu tetap ya. Lanjut. Nah, berikutnya yang ketiga itu hukum Gay-Lussac ya. Jadi hukum Gay-Lussac ini mengamati bahwa temperatur di dalam Kelvin itu berbanding langsung dengan tekanan ya. Jika volume dan mol itu dijaga tetap ya. Temperatur itu berbanding langsung dengan tekanan ya. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Perbandingan suhu dan tekanan ya, itu berbanding lurus ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya grafik yang sama ya. Kalau kita bikin grafik T versus P itu akan menghasilkan garis yang lurus ya. Nah, kita bisa mengamati di situ sebuah ilustrasi ya. Jadi pada waktu temperatur T ya, itu jumlah tekanan ya di ruang di atas itu sebanding dengan kalau suhunya dinaikkan ya, maka tekanan di atas ruangan zat yang merah itu juga akan naik ya, ada kesebandingan situ ya. Lanjut ya.
Nah, ini contoh soal yang lain, suatu gas di dalam suatu wadah tertutup, ya, dengan volume tertentu dan mol tertentu mengusahakan atau mengembangkan suatu tekanan 8,64 atm pada 50 derajat. Ya. Kemudian temperaturnya jadi berapa kalau tekanannya itu kemudian naik menjadi 17,2 atmosfer, ya. Gampang ya kesebandingan tadi. Ya, jawabannya juga itu 370 itu ya. Lanjut, ya. Nah, kemudian tentang hukum Avogadro, ya. Jadi hukum Avogadro ini, ya, menyatakan bahwa volume itu berbanding langsung dengan molnya, ya. Catatannya adalah bahwa tekanan dan suhu itu dijaga konstan. Nah, volume itu berbanding langsung dengan molnya, ya. Kalau molnya itu meningkat, ya, maka volumenya juga meningkat, ya. Jadi N1 per V1 rumusan matematisnya ya sama dengan N2 per V2. N itu adalah jumlah molnya, V itu adalah volumenya, ya. Ya. Lanjut. Contoh soalnya ini 4,15 mol He menempati balon 75 liter. Kemudian volumenya berapa? Kalau kemudian molnya cuma 3,75, ya. Catatannya suhu dan tekanannya sama. Ketemunya 68 liter. Ya, oke. Nah, ya. Nah, dari berbagai hukum gas tadi, ya, kita bisa menggabungkan, ya, menjadi sebuah persamaan, ya, dari apa tadi hukum Boyle, kemudian apa, ada Gay-Lussac, ada terakhir Avogadro, ya, ada beberapa tadi, ya. Nah, itu kemudian kita bisa menuliskan menjadi sebuah persamaan, ya. Itu kalau kondisinya ideal, ya, yaitu bahwa tekanan kali volume sama dengan ya N R kali T, ya. Tekanan dan volume itu setara dengan jumlah mol, kemudian konstanta R itu besarnya adalah 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin, ya. Kemudian dikalikan dengan suhu dalam satuan Kelvin. Nah, itu adalah hukum gas ideal, ya. Lanjut, ya. Nah, ini kita punya contoh soal sederhana, ya. Volumenya berapa kalau ada 82,6 gram sampel N2, ya. Itu mengusahakan tekanannya 7,25 atmosfer, suhunya 62,1 derajat Celcius, ya. Jadi itu dikonversi menjadi mol dulu, ya. Kemudian juga suhunya derajat Celcius menjadi Kelvin. Ketemunya volumenya 11,19 liter. Ya. Nah, jadi ya, kalau hukum gas ideal itu bisa kita tata ulang untuk menghasilkan rumus seperti ini, ya. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, ya. Nah, di sini, ya, itu untuk R maupun N, ya, R itu tetapan dan N itu adalah jumlah mol, itu dikeluarkan, ya. Kebetulan itu bisa menjadi tetapan yang sama, jadi saling menyadarkan, ya. PV
sama dengan nRT, ya, kemudian P kali P per T, ya, masing-masing untuk kondisi awal, sama dengan P2 per T2. Suhu, tekanan, dan tekanan, volume, dan suhu pada kondisi akhir. Ya, lanjut. Ya, jadi sampel ya, hidrogen suhunya 37 derajat Celcius, itu tekanannya 15,1 atmosfer, volumenya 2425 mili. Ya. Temperaturnya kemudian turun secara mendadak menjadi 20,1 derajat. Ya. Dan kemudian volumenya diatur 18-15 mili. Ya. Maka tekanan barunya berapa? Ketemunya kok itu tekanan ketemunya liter ya? Tekanan kok liter ya? Nanti dicek ya. Oke ya. Rumusnya adalah P per T awal sama dengan kondisi akhir PV per T. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian tentang hukum Dalton, ya. Tentang hukum Dalton berkaitan dengan tekanan parsial. Ya, kalau kita mengukur tekanan udara, ya, di mana udara itu merupakan campuran dari misalnya adalah oksigen, nitrogen, argon, uap air maupun CO2, ya. Maka tekanan total itu adalah tekanan yang menjadi jumlah dari tekanan parsial masing-masing zat itu. Itu adalah hukum Dalton, ya. Jadi tekanan dari suatu campuran gas itu sebanding dengan tekanan parsial dari semua komponen individu. Nah, suatu gas itu mengusahakan tekanan yang sama apakah dia itu dalam kondisi sendiri atau ketika dia itu campuran. Jadi dia punya kontribusi. Ya, itu. Lanjut. Ya. Jadi untuk aplikasi ya dalam dunia nyata ya itu penyelam menggunakan campuran gas ya tergantung dari kedalaman selama dia menyelam ya. Campuran bisa berupa nitrox, bisa berupa trimix ya, bisa berupa oksigen atau heliox. Itu sangat tergantung dari kedalamannya ya. Kalau dia menyelam sangat dalam ya, mereka menggunakan campuran yang disebut heliox ya. Di situ gasnya, tabung gasnya itu mengandung juga helium dan oksigen ya. Helium dan oksigen. Ya. Nah, ini contoh soal ya. Jadi kalau ada 22,1 liter oksigen ya, suhunya 25, kemudian tekanannya 1,75, kemudian 9,2 liter helium ya, suhunya sama, kemudian tekanannya itu 17,84, dipompa menjadi dipompa ke dalam sebuah tangki scuba single ya, volumenya 10 liter ya. Soalnya hitunglah tekanan parsial dari oksigen ya, kemudian tekanan parsial dari helium ya, kemudian tekanan total dari tangki penyelam. Ketemunya oksigennya 3,87 ya, kemudian heliumnya 16,41 ya, ketemunya totalnya 20,28 atm itu untuk totalnya.
Ya, oke. Gampang ya. Ya. Nah, kemudian tentang stoikiometri dari gas ya. Kita dapat menggunakan hukum gas untuk menampilkan hitungan stoikiometri. Ya, oke. Lanjut. Ya. Jadi kita mengenal yang namanya STP ya. STP itu singkatan dari Standard Temperature and Pressure ya. Suhu dan tekanan standar. Suhu dan tekanan standar itu apa ya? Standar ya, normal ya. Nah, jadi suhu dan tekanan standar ya. Suhu itu dijalankan pada kondisi 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius, dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Ya, tekanan 1 atmosfer ya. Karena pada waktu 0 derajat semua zat itu perilakunya sama ya, tekanan 1 atmosfer itu tekanan di permukaan laut. Ya. Nah, kemudian tentang volume molar dari suatu gas. Nah, pada keadaan STP, 1 mol sembarang gas itu memiliki volume 22,41 liter. Ya. Dari mana? Ya, jadi kita menggunakan persamaan PV sama dengan nRT. P itu kemudian kita akan cari, kita masukkan semua komponen ya sesuai dengan STP, ketemu volumenya 22,41 liter. Ya. Nah, ini sebuah skema ya, stoikiometri larutan ya. Kalau kita punya mol, nanti kita bisa menghitung gramnya ya, gambar yang kiri ya. Nanti kita bisa menghitung liternya dari mol. Kalau kita punya mol, kita bisa menghitung atomnya ya. Dan juga kita bisa menghitung molnya ya. Yaitu sebelum dan sesudah reaksi. Lanjut. Nah, contoh soalnya kondisi STP balon 4,92 mol, volumenya 15,1 liter. Kemudian balonnya itu kempes ya. Kemudian mengandung hanya 3,14 mol ya. Berapa kemudian volume balon itu? Ya, ketemunya 9,64 liter. Ya. Kemudian tentang massa molar dari suatu gas ya, itu kita bisa menggunakan hukum gas ideal ya. Dengan memperhatikan molnya ya. Dengan kita mengetahui molnya, maka kita juga bisa menyelesaikan massa molarnya. Ya. Lanjut. Ya, itu contoh soalnya ya. Sebuah kelompok lab mengukur kelebihan dari cairan volatil ya. Mereka menambahkan ini pada suatu wadah kosong, volumenya 257,6 mili ya. Kemudian dipanaskan sampai 76,8 derajat Celcius ya. Sehingga semua cairan itu menguap ya. Tekanan di dalam lab itu 0,924 atmosfer. Maka berapa banyak gas yang ada ya. Itu ketemunya 8,29 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian jika volatil cairan volatil itu memiliki massa 0,142 gram ya, massa molarnya itu berapa? Ya, ketemunya mol, kemudian ya, kemudian
bagi sehingga ketemunya 17,1 gram per mol. Ya, massa molarnya. Lanjut. Ya. Nah, kita berbicara hukum ini tadi, ya, hitungan-hitungan ini tadi, ya, itu karena kita punya persepsi, ya, kita punya teori bahwa gas, ya, itu sesungguhnya adalah suatu keadaan, ya, di mana di situ ada partikel, ya. Halaman berikutnya, ya, ya. Nah, volume gas, volume dari suatu partikel gas itu diabaikan, ya, dibandingkan dengan volume yang ditempati. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar di halaman sebelumnya, ya, ada suatu wadah, kemudian ada bola atau partikel yang warnanya biru atau warnanya merah, ya, itu kita mengasumsikan itu adalah sebuah partikel yang warnanya biru atau warnanya merah. Tetapi kita menganggap bahwa volume partikel itu sangat kecil jika dibandingkan dengan volume yang ditempati oleh wadahnya itu. Ya, itu teori molekul kinetik yang pertama. Yang kedua, ya, kemudian partikel-partikel itu, ya, itu bergerak secara acak, ya, bergerak secara acak, kemudian secara cepat, ya, kemudian secara konstan. Jadi partikelnya tidak kemudian melambat atau menjadi cepat kalau kondisinya tetap, ya, misalnya suhunya tetap. Itu partikelnya tetap punya gerak yang konstan, ya. Berikutnya, ya. Nah, yang ketiga, ya, partikel-partikel gas itu tidak memiliki tarikan atau tolakan antara satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau kemudian dia bergerak, ya, dia nabrak, ya, itu tidak kemudian dia itu bergabung, ya, tetapi ketika dia nabrak dia akan melenting, dia akan memantul, ya, dengan tanpa kehilangan energi atau terjadi penyerapan energi, ya. Nah, kemudian kecepatan dari partikel yang sebelum ditabrak dan sudah ditabrak itu tetap terus, ya. Itu adalah teori tentang molekul kinetik. Berikutnya, ya, yang keempat, ya. Nah, energi kinetik dari suatu gas itu berbanding langsung dengan temperatur dalam Kelvin. Ya, baru kemudian kalau temperaturnya itu naik, ya, maka energi kinetiknya itu juga naik. Artinya lajunya itu juga naik. Itu baru terjadi kalau kondisi di luar suhunya itu meningkat. Ya, lanjut. Nah, ini sebuah contoh, ya. Ada dua buah balon, ya. Ya. Lanjut, ya. Jika kita memiliki dua buah balon yang volumenya sama, ya. Satu berisi hidrogen, yang lain berisi neon, ya. Apakah balon itu akan memiliki tekanan yang sama atau berbeda? Ya, kita punya dua buah balon terpisah, ya, volumenya sama, yang satu hidrogen, isinya, yang satu adalah neon. Pertanyaannya, apakah balon itu memiliki tekanan yang sama atau
Tidak ya. Karena apa? Karena gasnya berbeda isinya ya. Cuma volumenya sama. Halaman berikutnya. Ya. Oh, itu memang beda tipis-tipis ya, Rafli. Kembali. Sebelumnya. Ya, yang pertama ya, pertanyaannya itu 2 balon itu ya, yang satu pink, yang satu oranye, yang satu putih ya. Isinya yang satu itu helium, yang satu hidrogen, yang satu neon. Apakah kedua balon itu punya tekanan yang sama? Ya. Pertanyaannya itu. Berikutnya. Kemudian suhunya sama. Ya. Ya. Kemudian molnya sama. Ya. Lanjut. Kemudian gramnya sama. Ya. Ya, itu sebuah pertanyaan mendasar bagi saudara ya. Kalau kemudian ada gas yang berbeda di dalam wadah yang volumenya sama ya. Pertanyaannya apakah tekanannya sama, apakah suhunya sama ya. Apakah molnya sama dan apakah gramnya sama. Ya, silakan direnungkan kembali ya untuk memeriksa apakah saudara sudah memiliki atau memahami konsep tentang gas ini dengan benar. Ya. Nah, ini kita lanjutkan ya tentang yang namanya difusi dengan efusi. Ya. Nah, difusi ya itu adalah gerakan dari partikel dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ya ke suatu daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah ya. Nah, penyebaran ini akan berlangsung sampai kemudian konsentrasinya itu sama di semua tempat ya. Jadi kita bisa melihat di situ ya, dalam suatu wadah ada suatu area di mana populasi dari partikel merah itu banyak tetapi terkonsentrasi. Ya. Nah, itu adalah kondisi awal. Nah, yang namanya difusi itu partikelnya bergerak, ya, akhirnya ke seluruh wadah itu sehingga tercapai suatu kondisi partikelnya itu terdistribusi rata di seluruh wadah itu. Itu adalah proses yang namanya difusi. Kalau efusi kebalikannya ya. Gitu. Jadi kondisi panahnya adalah dari padat ke yang lebih tersebar. Lanjut. Ya. Nah, ini efusi ya. Jadi efusi ya. Itu adalah proses di mana suatu gas terbebas melalui suatu lubang yang kecil ya, dari suatu wadah ke wadah yang lain ya. Jadi difusi tadi difusi tadi betul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Tapi kalau efusi itu gasnya itu terbebas melalui suatu lubang dari satu wadah ke wadah yang lain ya. Gambar yang ditampilkan itu ya, gambar kiri itu kita lihat ya, sebuah wadah yang dibagi menjadi dua, di mana di bagian atas itu wadahnya banyak terdapat partikel ya. Kemudian ada lubang antara dua buah ruang itu ya. Nah, kondisi efusi ini terjadi ketika kemudian ya wadah yang bawah ya itu
terisi oleh partikel dari wadah yang di atas ya melalui suatu lubang ya. Jadi di sini efusi itu lebih kepada partikel gas ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada rumus ya untuk difusi maupun efusi gas ya. Jadi kelajuan kuadrat rata-rata apa ya, akar ya, laju kuadrat rata-rata dari akar atau akar rata-rata ya itu adalah V RMS ya, root mean square ya, lajunya itu akar dari 3 RT per M ya, akar dari 3 kali R 0,08 ya, kemudian T suhu mutlak ya, M-nya ini apa? M-nya ini molar atau mol atau massa? Ya, ada yang bisa bantu? Halo? M-nya itu apa? M root mean square velocity ntar ya, coba. Bentar ya, ada yang bisa bantu ya? Di Google sih massa, Pak. Massa ya? Iya. Massa Dalam kilogram. Massa dalam kilogram. Oke. Nah, coba di Google massa ya. Massanya dalam kilogram ya. Kemudian oke ya, thank you ya Rafli ya. Kemudian untuk hukum Graham tentang efusi ya, laju efusi dari gas 1 terhadap gas 2 itu adalah akar dari partikel 2 per partikel 1, massa partikel 2 per massa partikel 1. Jadi berbanding terbalik ya, terbalik apa sebanding? Berbanding terbalik ya. Laju reaksi kalau dia makin cepat ya, itu masanya semakin kecil. Kalau masanya semakin besar, dia semakin kecil ya. Jadi itu untuk hukum efusi Graham. Jadi partikel yang kecil itu gerakannya lebih cepat dibandingkan partikel yang lebih besar. Ya, Maaf, Pak. Ternyata itu tadi yang M itu molaritas. Jadi Kg per mol. Per mol, bukan Kg per mol. bukan massa ya. Iya. Iya, oke. Karena kita sebelumnya pakai N ya. Karena tadi kita pakai N, kalau M ini pakai molnya. Jadi tergantung dari jumlah partikel dalam mol. Betul ya, Rafli ya? Ya. Iya, Kg per mol. Ya. Per mol ya, per molnya betul ya, RT per mol. Iya. Ini M itu mungkin molaritas massa ya, mol ya, per massa molar ya, massa molar ya. Oke lah, yang jelas itu berkaitan dengan molnya ya. Kemudian kalau massanya besar, molarnya besar, berarti lajunya kecil. Ya.
Kalau molnya besar berarti lajunya kecil. Ya, ya. Lanjut. Nah, oh ya, bentar ya, saya lupa belum. Bentar. Belum ambil foto. Ya, kemudian ya tentang, kalau tadi kita banyak bicara tentang gas ideal, ya, sekarang tentang gas real, ya. Jadi teori molekul kinetik itu mengasumsikan perilaku yang ideal, ya. Kemudian itu hanya berlangsung pada temperaturnya tinggi, ya, kemudian tekanannya rendah, ya. Nah, pada kondisi ini gas atau partikel gas itu bisa bergerak dengan cepat, ya, dan sangat jauh, ya, sehingga gaya intermolekulnya itu diabaikan. Itu adalah asumsi dari teori gas ideal, ya, temperaturnya tinggi, ya, kemudian tekanannya rendah, ya. Ya, lanjut. Nah, gaya intermolekul, ya, itu akan mereduksi tekanan yang teramati. Nah, untuk gas mulia, ya, atau molekul molekular itu akan sangat kecil, ya, gaya antar molekulnya, ya. Coba bentar, have intermolekular reduce observe. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau memiliki gaya intermolekuler, ya, maka kemudian akan mengurangi tekanan yang teramati, ya. Nah, untuk gas mulia dan senyawa molekul itu kecil, ya. Kemudian untuk senyawa ionik maupun senyawa polar itu besar, ya. Nah, yang namanya gaya intermolekul itu meliputi gaya dispersi London, ya, kemudian interaksi dipol-dipol, ya, kemudian ikatan hidrogen, dan yang lebih kuat itu adalah interaksi ionik, ya. Jadi gaya intermolekuler itu akan mengurangi tekanan yang teramati. Jadi koreksinya itu, ya. Nah, untuk gas-gas yang ionik maupun polar, ya, itu gaya intermolekulernya besar, ya. Tetapi untuk gas mulia maupun non molar itu kecil, ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut, ya. Kemudian untuk gas real, ya, itu akan makan volume, ya. Jadi akan meningkat jika massa molarnya semakin besar, ya. Kemudian volume yang teramati akan sangat rendah karena molekul-molekul itu mengambil sejumlah volume yang diukur, ya. Jadi kenyataannya, ya, bahwa kalau massa molar, ya, tadi kan kita mengetahui molar, ya, kemudian ada massa molar, ya, itu kalau massa molarnya meningkat maka volumenya akan meningkat, ya. Nah, volume yang teramati itu kemudian akan
terlalu rendah, ya, karena molekul-molekul itu kemudian akan mengambil sejumlah volume yang diukur. Jadi kenyataannya itu berbeda antara ideal dengan real. Kalau massa molarnya besar, ya, artinya sebenarnya ada koreksi dari situ. Ya, kemudian kalau massa molarnya besar, itu artinya ada sejumlah volume yang sebenarnya harus diperhatikan karena ada volume yang digunakan oleh volume yang massa molarnya besar itu. Ya, itu adalah kondisi gas real. Ya. Lanjut. Ya, ini sebuah ilustrasi, ya, yang menunjukkan bagaimana tekanan itu meningkat, ya, mempengaruhi nilai PV per nRT, ya, mempengaruhi volume PV per nRT, ya. Coba tadi di mana ya saya ntar ya. Oh, salah. Ya, itu grafiknya sumbu X apa itu? Bisa diperbesar, Rafli, ya. Saya tidak melihat. Gambarnya diperbesar lagi. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya lihat lagi ya, ntar. Bentar. Bentar. Ya, ini tapi saya baca. Ya, tapi ini aja lah. Bentar ya, saya. Bentar, ini saya buka dulu. Sorry, memang nggak bisa diperbesar ya. Ya, ini jadi dalam keadaan real, ya, cuma ditunjukkan dari grafik ini, ya, bagaimana peningkatan tekanan itu akan mempengaruhi nilai PV per nRT, ya. Jadi sumbu X itu mungkin
sumbu X itu adalah tekanan ya. Kemudian ini sumbu Y itu PV per nRT ya. Ya. Nah, ya, sorry, saya nggak bisa cerita jauh ini, grafiknya kurang terlihat nyata. Ya, jadi cuman gini, bahwa kemudian ya tekanan yang semakin meningkat ya. Jadi kalau kita itu asumsinya tekanannya itu rendah ya. Kemudian suhunya tinggi, itu untuk kondisi ideal ya. Dalam kenyataannya kalau kemudian kita mencari data dengan dengan tekanan yang lebih besar ya, maka akan banyak nilai-nilai yang perlu kita koreksi ya. Itu yang ditunjukkan ya dalam kondisi real ya. Dalam hal ideal itu tekanannya sangat rendah, suhunya tinggi sehingga gas itu bisa bergerak secara ideal. Nah, dalam kenyataannya ya, kondisi yang kita hadapi sekarang ini tekanannya sudah sangat besar ya, sehingga kita perlu menambahkan nilai-nilai yang lain untuk mengkoreksi keakuratan dari data yang kita punya. Ya, itu aja catatan pentingnya ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini adalah salah satu gaya yang mungkin apa ya? Kalau secara kimia biasanya secara teori kita mengakui hal ini ya. Cuman kita dalam kimia memandang bahwa energi dari van der Waals ini relatif rendah ya pengaruhnya. Nah, tentang persamaan van der Waals ini ya, yaitu bahwa hukum gas ideal itu bisa dikoreksi untuk volume dan tekanan menggunakan persamaan van der Waals. Ya. Nah, tekanan yang diamati itu selalu lebih rendah ya. Kemudian volume yang teramati itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan aktualnya ya. Jadi tekanan teramati itu selalu lebih rendah ya. Kemudian volume itu selalu lebih tinggi ya. Nah, persamaan van der Waals itu adalah persamaan yang dituliskan di bawah ini, sangat teoritis ya. Kemudian catatannya bahwa semakin tinggi harga A ya, maka semakin tinggi tarikan antar molekul sehingga semakin mudah gas itu untuk ditekan ya. Kemudian B, di situ ada A, ada B ya di persamaan itu ya. Simbol B itu menyatakan volume yang ditempati oleh partikel gas. Ya, demikian. Nah, ini sangat teoritis sekali ya, sangat teoritis sekali ya. Biasanya kita tidak sampai sejauh ini, apalagi untuk saudara yang dari TI yang lebih applied ya, biasanya tidak sampai ke hitungan ini. Ini biasanya hitungan untuk teoritis. Ya, lanjut. Ya, saya kira ya lanjut dulu ya. Polusi udara, ya bisa kabut, bisa. Kemudian ini adalah penipisan ozon, itu sebagai bacaan bagi saudara. Ya, oke. Kayaknya sudah selesai ya. Jadi bagian-bagian akhir dari PPT ini hanya pengetahuan bagi saudara ya. Yang penting bagi saudara itu adalah yang pertama itu tentang konsep dasar ya. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum ya. Kemudian yang ketiga tentang teori kinetikanya, teori apa tadi? Teori kinetikanya ya.
namanya teori sebelum gas ideal itu mana? Ya, yang pertama tentang sifat gas, yang kedua adalah hukum gas, yang ketiga stoikiometrinya, ya. Ya, kemudian tentang teori molekular kinetiknya, ya. Kemudian untuk gas realnya itu sebagai referensi kita untuk kaitannya dengan kenyataan yang kita hadapi dalam memperlakukan hukum-hukum tadi, ya. Nah, itu adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan teori dari gas, ya. Nah, contoh-contoh yang dibuat di situ, yang dimuat di situ itu sangat sederhana. Saya kira saudara tidak masalah untuk mempelajarinya, ya. Nanti kita mix dengan soal stoikiometri dan sebagainya. Itu ya. Nah, kita sudah sampai pada akhir kuliah, ya. Sekali lagi bahwa materi hari ini, ya, materi ini tadi itu menjadi salah satu materi yang akan kita ujikan dalam UTS minggu depan, ya. Selain dari materi tentang larutan dan asam dan basa, ya. Itu adalah materi minggu depan yang akan kita UTS-kan atau kita kuiskan, ya, gitu. Sekali lagi, saudara silakan melengkapi keterampilan atau pengetahuan saudara, boleh dengan menggunakan buku-buku atau juga buku elektronik atau latihan soal yang ada di internet ini, ya. Minggu depan kita ketemu soal ujiannya buku terbuka. Itu ya. Ya, terima kasih Rafli. Coba saya cek dulu ya, presensinya sudah komplit belum? Apa ini udah boleh stop sharing kan? Oh iya, boleh. Terima kasih Rafli. Ya, makasih ya Rafli ya. Rafli. Ya. Ya, ini ada 4 belum presensi. Jacob itu sudah keluar ya. Karisa Mesa sudah ya. Daniel Bayu. Sudah, Pak. Oke. Daniel Bani Bayu Aji presensi. Daniel. Nah, enggak hadir ya. Daniel. Oh ya, wes ya. Oke. Ya. Biar kita tunggu ya. Ya, saya kira untuk kuliah kita saya akhiri sampai di sini ya. Semoga bermanfaat atau setidaknya materi hari ini mengingatkan saudara kembali tentang gas dan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Itu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selalu ya. Oke.